gitu ya, seperti biasa di apa namanya di Windows gitu ya. Ketika kita nge-close nanya kan, ini nama filenya mau dirubah atau enggak? Ya, kita nggak usah rubah biar nggak ribet lagi nantinya. Kita tinggal enter ya. Kita tinggal enter, nanti otomatis tinggal kita Ctrl X atau keluar ya. Nah, udah. Kalau misalkan seperti itu tinggal teman-teman cek lagi if config ya. Nanti akan otomatis muncul di sini 192.168.137.146 ya. Seperti itu ya. Nah, sekarang gimana caranya ngecek apakah sudah connect atau belum ya? Seperti kemarin aja ketika kita praktek di apa namanya di Windows ya. Berarti otomatis kan kita harus setting lagi IP yang di Windows-nya. Usahakan IP-nya satu kelas dengan IP yang apa namanya? Yang komputer seberangnya gitu ya. Nah, ini yang di sini yang punya saya itu udah satu kelas. Oke, bentar. Yang tadi kan 137.146. Nah, yang ini yang di komputer saya kelasnya itu sama kelas C ya. Terus IP-nya itu 137.1. Ya, jadi yang penting sama IP-nya 3 bloknya karena kita menggunakan kelas C. Setelah itu diatur tinggal kita ping aja dari sini ya. Ping IP yang tadi ya 192.168.137.1 enter. Nah, setelah itu tinggal oke ya, Ctrl C untuk menghentikan. Nah, kalau misalkan seperti ini udah connect berarti ya. Nah, sampai sini ada yang mau tanyain dulu silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan boleh raise hand atau lewat chat mangga silakan. Nanti ini juga silakan dipraktekkan oleh teman-teman semuanya, job desk-nya nanti jangan lupa diisi juga ya. Oke, kita lanjut dulu kalau tidak ada pertanyaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya teman-teman karena yang teman-teman pastinya belum dioprek ya, belum dioprek. Kalau yang saya tadi udah dioprek. Jadi kita harus apa namanya untuk tadi ya, untuk bisa SSI itu apa namanya teman-teman sebenarnya mudah aja. Kita tinggal apa namanya ngaktifin di preferensi di sini ya, di konfigurasi Raspberry Pi. Ya, kita tinggal klik ya, nanti tinggal pilih display antar muka ya. Nanti SSD-nya tinggal diaktifin. Kayak gini. Tinggal kita oke. Nah, itu kalau konfigurasi SSH di Raspberry ya atau di GUI-nya. Karena memang Raspberry Pi sendiri itu ketika sudah install udah ada SSH servernya. Ya. Selanjutnya, teman-teman, kalau misalkan kita mau pakai terminal, itu bisa dengan apa namanya dengan perintah raspi strip config. Nah, nanti akan masuk ke sini. Kita tinggal pilih apa namanya interface option. Nah, di sini SSH-nya enable atau disable. Tinggal kita select aja. Di sini kan udah enable. Kalau misalkan kita klik yes, berarti nanti jadi apa disable seperti itu ya. Nah, tinggal kita oke aja seperti itu. Itu kalau misalkan di di CLI-nya ya. Nah, setelah diaktifkan SSH tersebut ya, kita langsung bisa cek. Ceknya nanti apakah benar-benar si Raspberry Pi ini udah bisa di remote atau belum. Ya, kita coba menggunakan yang apa namanya remote secara ini dulu ya, konsol dulu ya. Kita coba menggunakan SSH dulu. Ya, untuk ngeremote di Windows ya, untuk ngeremote di Windows ke apa namanya ke virtual yang ini, kita pakai aplikasi. Nama aplikasinya itu biasanya pakai Putih kalau saya ya. PUTI. Nah, ini ya, Putih. Teman-teman bisa download di putih.org. Ya, silakan. Atau bisa juga di sini ya, mangga aja. Tinggal cari di Google nanti di putih.org itu sudah ada. Ya, kita tinggal klik here. Kita tinggal download si Putihnya ini untuk bisa ngeremote ke si apa namanya VM ya, ke mesin kita. Oh, tampilannya nggak ada. Bentar ya. Jadi untuk nge-remote Putih, kita tinggal apa namanya akses saja ya putih.org. Kita tinggal klik here, nanti akan otomatis ngedownload sendiri ya untuk aplikasi dari Putihnya. Ya. Nah, di sini suruh milih yang berapa bit ya. Nah, misalkan di sini saya pilih yang installer yang 64 bit ya, ini aja.
Nah, nanti akan otomatis install, teman-teman tinggal install ya. Tinggal klik next aja ya kalau nginstal sih ya. Kalau saya di sini udah nginstal, jadi kalau udah nginstal teman-teman tinggal nanti akses aja putihnya ya. Kalau udah nginstal nanti di start tinggal dicari PUTTY. Nah, teman-teman nanti akses C itu yang di sini ya, yang logonya kayak gini. Bukan yang putih Gen dan juga bukan yang putih Nesaba Media ini, tapi klik yang putih app yang ini ya. Seperti itu, tinggal kita teman-teman klik. Nanti akan otomatis muncul seperti ini tampilannya ya. Nah, setelah itu tinggal hostname di sini IP address, hostname or IP address. Karena kita nggak tahu hostname dari si Raspberry Pi itu apa, kita masukkan aja. Karena kita udah tahu IP address dari Raspberry-nya itu adalah ifconfig 192.168.107.146. Ya, di sini ya. Sampai sini ya, 146. Nah, sekarang tinggal kita masukin aja. Nah, bisa di copy nggak sih? Salin saya. Kita tinggal salin aja. Masukkan ke sini. Oh, nggak bisa. 192.168.137. Berapa sih tadi? 146. Ya. Portnya, ingat-ingat tadi di port 22, connection tipenya pakai yang SSH. Ya. Setelah itu tinggal kita open. Nah, nanti akan otomatis muncul seperti ini kalau terkoneksi. Ya, nanti tinggal kita klik yes. Nah, nanti akan masuk di sini login S bersiapa. Ya, login S-nya teman-teman ingat ya ketika install itu ada apa namanya saya jelaskan bahwa Raspberry ini ketika diinstal password dan username defaultnya itu adalah untuk username-nya Pi ya. Untuk passwordnya defaultnya itu Raspberry. Ya. Ingat-ingat ya teman-teman ya, saya coba tulisin dulu barangkali ada yang lupa ya. Nah, jadi username-nya itu Rasep ya. Maaf, username-nya V. Username-nya Pi ya. Password-nya Raspberry seperti ini. Ya. Itu untuk Raspberry ya. Untuk username dan password-nya. Nanti teman-teman tinggal tulis aja kalau diminta login as Pi, password-nya Raspberry seperti itu ya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal sudah masuk ya ke sini ya. Kalau misalkan sudah ada yang seperti ini, berarti otomatis sudah masuk. Ya, di sini kita bisa lakukan apa yang kita lakukan di terminal ini. Ya, apa yang kita lakukan di terminal ini kita bisa masukkan. Di sini misalkan if config. Oh, udah bisa ya. Ininya sama 146. Ya, mau kita misalkan apa namanya shutdown misalkan atau reboot deh lah. Ini pakai sudo reboot. Nah, seperti ini kah? Di restart misalkan ya. Oh, nanti otomatis nge-restart sendiri di si apa namanya PM-nya. Ya. Nah, seperti itu ya untuk remote-nya, remote access. Jadi gampang aja karena si Raspberry ini udah ada SSH-nya, jadi nggak perlu lagi apa namanya install lagi SSH servernya. Ya. Oke, sampai sini ada yang tanyain dulu, silakan. Barangkali ada yang belum paham atau ketinggalan, silakan. Ada? Boleh silakan. Kalau misalkan ada pertanyaan, mic-nya tinggal di open aja ya, masing-masing. Mangga, di Antos, pertanyaannya 2 menit ya. Kalau misalkan nggak ada, mungkin kita akhiri dulu ya, karena mungkin teman-teman ada kuliah yang lain, takutnya bentrok. Ya, kalau materi mungkin saya pengennya langsung ke PNC, tapi kalau misalkan teman-teman ada yang bentrok, mungkin kita tunda aja untuk PNC-nya nanti ketika kita langsung tatap muka terbatas minggu depan, seperti itu. Ya, silakan gimana komentarnya untuk teman-teman semuanya, apakah ada yang bertanya atau ada yang kurang paham, silakan. Nah, ini akan ada pemberitahuan nantinya ya. Untuk SSH-nya sendiri akan ada pemberitahuan, SSH is enable, default password P, user has not been changed. Jadi belum diganti katanya. Jadi ini sangat beresiko sekali kalau misalkan user ini belum diganti gitu. Ya. Silakan ada tanyain dulu, mangga silakan teman-teman. Kalau nggak ada, saya akhiri aja dulu ya. Ini ada yang udah kuliah yang lain, bentrok? Neng, Lapinda gimana? Bentrok nggak? Lagi ada kuliah lagi? Ada Pak, lagi bentrok ini, mohon maaf. Oke, siap.
Oke, kalau bentrok mungkin saya akhiri aja dulu ya. Untuk minggu depan kita langsung ke PNC aja ya ketika tetap muka virtual. Jadi kalau misalkan untuk putih memang terbatas di terminal ya. Kita nggak bisa remote secara langsung apa namanya secara langsung GUI-nya yang kita remote ya. Tapi kita cuma bisa remote untuk CLI-nya aja atau untuk terminalnya aja. Ya, nanti kita coba untuk yang ini ya, untuk GUI base-nya ya kita pakai PNC ya. Teman-teman nanti tinggal disiapkan aja untuk PNC dan lain-lainnya. Nah, kenapa Pak nggak pakai TeamViewer? Nah, kalau TeamViewer biasanya install di Linux-nya gimana gitu kan? Lumayan rada ribet. Ya, 168.137.146. Salah nggak IP-nya? Oh, IP-nya ganti sekarang ya. Jadi 56.101. Oke. Nah, jadi untuk si apa namanya untuk si remote access menggunakan putih ini memang untuk yang CLI-nya aja ya. Nanti GUI-nya kita bahas minggu depan. Silakan ada yang mau tanya dulu, mangga. Kang Asep? Cukup Kang Asep? Cukup kalau dari saya mah. Oke, paham ya? Kalau Kang Asep Insyaallah piraku amin. ya. Piraku non Insyaallah Pak. gimana? Cukup dulu ya. Tidak ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, monggo silakan nanti teman-teman bisa cek lagi classroom-nya dan dikumpulkan tugas-tugas yang belum ya. Di sini mungkin saya informasikan dulu aja untuk teman-teman yang belum ya gimana? Siapa yang berbicara? Mohon maaf, apa? Gak jadi. Coba tadi. Gak ada ya. Nah, ini yang apa namanya yang belum mengerjakan kuisnya, teman-teman silakan di-upload ya. Jadi maksimal mungkin teman-teman sebelum UTS itu tugas-tugas atau kuis-kuis yang memang apa namanya sudah ditugaskan pada sebelum UTS itu pas UTS itu harus udah beres ya. Jadi nanti setelah UTS pasti ada lagi kuis ya karena otomatis untuk kuliah ini akan sangat bergesekan dengan praktek gitu ya. Jadi diharapkan dengan tugas ini teman-teman bukan saya memberatkan dengan tugas tapi memang ya harus apa namanya harus ada latihan dari teman-teman gitu ya supaya teman-teman juga paham apa yang disampaikan dan juga merasakan sendiri seperti itu ya. Nah, ini nanti untuk pertemuan kelima ini materinya nanti saya akan create ya. Teman-teman maghrib sudah bisa diakses untuk tugas sama materinya ya. Dan yang belum mengirimkan kuis ketiga ini masih banyak, ada 18 orang. Kita cek dulu. Kuis 2 juga masih banyak ya. Yang praktikum yang belum mengumpulkan. Nah, nanti saya cek dulu. Yang tugas 1 juga masih banyak kayaknya. Nah, yang tugas 1 malah apa namanya? 11 orang yang belum ya. Oke, sebentar. Ini yang tugas ketiga kalau salah atau kuis ketiga. Yang belum tuh saya absen aja ya. Nah, kuis ketiga untuk job desk praktikum virtual machine dan instalasi server yang belum itu yang pertama Adi Fahrid. Ini Akota Laya siapa? Saya Pak Tarko. Oke. Pak Tarko silakan ya dikumpulkan. Itu sudah Ya, ada ya job desk dan lain-lainnya, contohnya sudah ada, tinggal mengerjakan saja. Ya, supaya nanti ada bukti bahwa ikut juga kegiatan perkuliahan ini enggak cuman apa namanya? Tatap mukanya aja seperti itu ya. Oke. Cahyadi belum ya, Cahyadi Elsa Permana, Chandra Permana, Digo, Jody juga belum ya, Herdiana, Iqmal, Nasir, Robi, Rizky, Nurdin, Solikur Rahim, Piki, Warham Nurdin ya, Yuli, Yan, Japar Ishak juga belum ya. Nah, ini yang sudah teman-teman meskipun telat gak apa-apa saya hargai ya, yang sudah mengerjakan apa namanya kuisnya ya. Yang belum juga silakan teman-teman bisa dikereyeh ya, dikereyeh untuk dituntaskan untuk apa namanya pekerjaannya ya. Diharapkan
sebelum sebelum UTS semuanya sudah tidak punya hutang lagi tugas sebelum yang sekarang gitu ya, tugas-tugas yang sekarang seperti itu. Ya, mudah-mudahan lah ketika teman-teman ngerjain tugas pasti ada manfaatnya lah untuk teman-teman gitu ya. Yang saya harapkan juga mungkin nggak cuman ngasih tugas yang ngasih tugas ya udah ngasih tugas aja, nggak seperti itu juga, tapi memang direncanakan untuk supaya nambah skill juga untuk teman-teman seperti itu ya. Kalau yang sudah bisa mungkin ya nge-refresh judulnya gitu ya. Kalau yang belum memang belajar dari awal berarti gitu ya. Kalau misalkan nanti ini ilmunya untuk apa sih? Kalau misalkan mempermasalahkan tersebut, insya Allah kedepannya pasti bakal ketemu aja kasus yang memang nantinya kita pelajari hari ini ya. Jadi jangan nunggu masalahnya dulu baru belajar, kita belajar dulu, nanti kalau ada masalah kita bisa survive lah gitu istilahnya ya. Nah, ini yang belum untuk yang untuk yang kuis pertama ya. Ini yang pertama banget. Untuk kuis pertama yang belum, Adi Fahrid, Pak Tarko belum juga ya. Herdiana, Iqbal, Nasir, Nurdin, Warham, Robi, Rizky, Wawan, Japar ya. Karena kalau misalkan nggak ada sama sekali tugas yang masuk, mungkin saya juga bingung ngitung atau menilai pencapaiannya sampai mana gitu kan ya. Karena pencapaian kuliah itu tidak bisa diukur gitu kan ya, hanya dalam pertemuan ya. Karena dalam pertemuan pun nggak ada yang nanya gitu ya. Jadi saya nggak tahu gitu untuk nanti ngasih nilai berapa dan sebagainya. Jadi jangan salahkan kalau misalkan nanti masalah nilai gitu ya. Kalau misalkan tugasnya nggak ngirim gitu ya, saya nggak tahu juga nanti pencapaian teman-teman itu sampai mana gitu ya. Kayak gitu. Soalnya kan pada saat proses sekarang juga tatap muka virtual seperti ini tidak ada yang bertanya, tidak ada konsultasi dan sebagainya gitu ya. Jadi diharapkan minimal dengan tugas teman-teman ngasih ngasih respon lah gitu ya, bahwa teman-teman mengikuti kegiatan perkuliahan ini gitu ya. Oke, Pak Tarko silakan dikerjakan ya, Pak ya, sesuai dengan ininya ya. Nah, ini yang belum untuk yang tugas kedua praktikum ya. Nah, ini sebenarnya tugas kelompok ya, cuman semuanya ngupload aja ya. Harus ngupload semuanya ya. Jadi yang belum silakan diupload ya. Pak Tarko belum, Cahyadi, Chandra, ini masih belum semuanya. Herdiana juga belum. Nasir, Yan juga belum semuanya. Rizky, Japar Ishak, Nurdin, Gunawan, Abdillah. Nah, yang belum semuanya itu silakan dikerjakan ya. Oke, sampai sini yang ditanyakan silakan. Udah mau 1 jam. Cukup ya? Cukup? Cukup, Pak. Oke, sip. Kalau tidak ditanyakan silakan nanti dicek lagi untuk classroom-nya. Saya uploadkan materi dan juga job desk-nya. Teman-teman nanti silakan kerjakan untuk job desk yang keempat. Terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Mudah-mudahan berkah semuanya ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu buat teman-teman semuanya. Ya, yang benar itu mungkin dari ilmu yang saya dapatkan dan semua kalau misalkan ada penyampaian yang keliru dari saya itu pure karena mungkin keterbatasan berpikir saya ya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.